Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk berkumpul di majlis ini dalam rangka belajar ilmu agama. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqamah di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan meneruskan kajian kitab kita dari kitab Arba'una Haditsan Kullu hadithin fi khamsi khisalin, buah karya Syekh Dr. Saleh Ibn Ghanim As-Sadlan hafizahullah ta'ala. Pembahasan yang lalu kita sudah sampai ke dalam hadith yang ke-9. Sekarang kita masuk ke dalam hadith yang ke-10. Penulis hafizahullah ta'ala dalam hadith ke-10 ini menyebutkan tentang At-tahdhir minal ma'asi wal atham. Hadits yang ke-10 tentang peringatan dari perbuatan maksiat dan dosa. Peringatan keras dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Dan sudah kita sampaikan dari awal, setiap hadits mencakup 5 perkara. Dalam hadits ini akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 5 perbuatan dosa atau maksiat yang harus kita jauhi. Bukan berarti pembatasan maksiat dan dosa sangat banyak. Namun dalam hadits ini Nabi akan menjelaskan kepada kita tentang 5 perbuatan dosa yang harus kita jauhi. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, atau sering kita dengar siapa namanya, Ibnu Umar, anak dari seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar juga seorang sahabat. Beliau mengatakan, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhadapan dengan kita. Artinya ketika di situ para sahabat sedang duduk, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabat. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Khitab atau yang dituju kepada orang-orang muhajirin. Namun kata para ulama, secara khusus al-muhajirin dan secara umum kepada kaum muslimin. Wahai orang-orang muhajirin, khamsun idza butulibtum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Wahai orang-orang muhajirin, ada 5 perkara
apabila kalian jatuh ke dalam 5 perkara tersebut, aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak bertemu dengan 5 dosa ini, Pak. Nabi SAW menyebutkan ada 5 perkara, 5 dosa. Ketika kalian hampir tercebur ke dalam dosa tersebut, aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak bertemu dengan 5 dosa tersebut. Yang pertama, Nabi menyebutkan lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madad. Yang pertama di antara dosa yang Nabi SAW sebutkan adalah tidaklah sebuah perbuatan fahisyah, perbuatan keji, Pak. Artinya perbuatan zina di sini. Tidaklah tersebar perbuatan zina fi qaumin, pada suatu kaum, hatta yu'linu biha, sampai kaum tersebut terang-terangan dalam berbuat zina. Jadi yang pertama, tidaklah ada perbuatan zina yang dilakukan oleh sebuah kaum, kemudian mereka terang-terangan dalam berbuat zina, illa fasha fihim at-ta'un wal awja', kecuali akan tersebarnya penyakit ta'un atau wabah. Akan tersebarnya di antara mereka penyakit ta'un atau wabah, wal awja', dan penyakit-penyakit allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, penyakit wabah dan penyakit-penyakit yang enggak pernah mereka derita sebelumnya. Ini yang pertama. Ketika sudah tersebarnya, terang-terangannya sebuah kaum yang mereka berbuat zina, Allah akan turunkan kepada mereka wabah. Dan yang kedua adalah penyakit-penyakit yang gak pernah mereka derita sebelumnya, Pak. Yang gak mereka kenal sebelumnya. Gak ada penyakit ini kecuali pada saat itu. Kenapa? Karena mereka terang-terangan berbuat zina. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, walam yanqusul miqyala wal mizana illa ukhidhu bisinin wa shiddatil ma'unati wal jawr sultani alaihim. Yang kedua adalah tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Tidaklah sebuah kaum mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan ditimpa oleh as-sinin, paceklik yang berkepanjangan, kemarau yang berkepanjangan, wa shiddatil ma'unati, dan sulitnya kehidupan, sulitnya sebuah kehidupan atau kehidupan yang sulit, wa jawril sultani alaihim, dan mereka akan diberikan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang zalim terhadap mereka. Ini yang kedua, Pak. Ketika sebuah kaum mereka mengurangi takaran, mereka mengurangi timbangan, Allah akan timpakan kepada mereka 3 perkara. Yang pertama tadi paceklik dan kemarau yang berkepanjangan, dan yang kedua adalah kehidupan yang sangat sulit, dan yang ketiga adalah kezaliman penguasa-penguasa yang ada di dalam negeri mereka. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian,
Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul al-qatru minas sama' walaula al-bahaimu lam yamtaru walam yaqdu. Yang ketiga, tidaklah mereka mencegah dari membayar zakat. Artinya kaum tersebut mereka enggan dan tidak mau membayar zakat. Illa muni'ul qatru minas sama, kecuali Allah akan tahan hujan dari langit untuk mereka. Jadi ketika ada sebuah kaum yang mereka enggan dan tidak mau membayar zakat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tahan hujan dari langit. Artinya mereka tidak akan diturunkan hujan. Walaulal bahaimu lam yumtaru, jika seandainya bukan karena hewan-hewan yang butuh air, Allah tidak akan turunkan hujan kepada mereka. Artinya di sini jamaah sekalian, Allah tidak akan turunkan hujan kepada mereka. Ketika ada hujan yang turun bukan karena sebab manusia, Pak. Sebabnya apa? Ada hewan-hewan yang mereka butuh air. Jadi artinya hujan tersebut diturunkan oleh Allah bukan semata-mata karena manusia tadi, karena mereka tidak membayar zakat, tapi karena Allah sayang terhadap para hewan yang butuh air, Allah turunkan hujan untuk hewan-hewan tersebut. Kemudian yang keempat adalah walam yaqdu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim. Dan yang keempat adalah tidaklah mereka melanggar perjanjian Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan timpakan kepada mereka kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang kafir. Ketika sebuah kaum mereka melanggar perjanjian Allah dan Rasulnya, dengan kata lain tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan jadikan pemimpin-pemimpin di antara mereka dari kalangan musuh-musuh mereka, alias orang kafir. فأخذوا بعض ما في أيديهم. Kemudian yang kelima adalah وَمَنْ لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. Dan yang kelima adalah tidaklah pemimpin-pemimpin mereka mengambil hukum dari Al-Quran. Artinya mereka meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah, kecuali Allah akan jadikan mereka saling bermusuhan. Ketika seorang pemimpin dia tidak mau menerapkan Al-Quran dalam kepemimpinannya dan tidak mau mengambil kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah, Allah akan jadikan adanya permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Baik, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jelaskan satu persatu hal yang berkaitan dengan 5 dosa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, harus kita ingat jamaah sekalian bahwasanya adanya musibah-musibah yang menimpa manusia disebabkan karena dosa-dosa mereka. Disebabkan karena tangan-tangan manusia, Pak.
Dalam hal ini Allah mengingatkan dalam surah Asy-Syura ayat 30. Jamaah bisa melihat yang punya mushaf atau punya mushaf Android bisa dibuka. Dalam surah Asy-Syura ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apapun yang menimpa terhadap diri kalian min musibatin, dari sebuah musibah, fabima kasabat aydikum, hal itu disebabkan karena tangan-tangan kalian, disebabkan karena dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan dari dosa-dosa yang banyak. Kata para ulama tafsir tentang ayat ini, di antara sebab-sebab Allah menurunkan sebuah musibah kepada manusia, di antaranya adalah dengan sebab tangan-tangan mereka, dengan sebab dosa-dosa mereka. Allah timpakan kepada mereka musibah. Namun Allah Subhanahu wa taala sangat sayang terhadap manusia. Meskipun mereka senantiasa berbuat dosa, Allah hanya memberikan hukuman yang sedikit di antara dosa-dosa yang banyak lakukan manusia. Wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan kebanyakan dosa manusia. Artinya jamaah sekalian, Allah tidak memberikan musibah-musibah yang setimpa dengan dosa manusia, hanya sebagian kecil jamaah sekalian. Maka ini sebagai renungan untuk kita semua. Terkadang terjadi berbagai macam musibah di berbagai macam tempat. Banyak sebab. Di antara satu sebabnya adalah ini, Pak. Tersebarnya perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa, sehingga Allah timpakan bagi mereka musibah. Ujian yang datang kepada manusia, Syekh mengatakan, al-ibtila'at wal mihan tumayizul mu'mina sadiq min ghairihi mimman yadda'il iman. Di antara hikmah adanya ujian-ujian yang Allah turunkan kepada manusia, di antaranya Syekh mengatakan untuk membedakan antara seorang mukmin yang jujur dengan orang-orang yang hanya mengklaim sebagai orang-orang yang beriman. Di antara hikmah adanya ujian-ujian yang Allah berikan kepada manusia untuk membedakan mana mukmin yang jujur dengan keimanannya dengan orang-orang yang hanya sekedar mengklaim, mengaku kami beriman. Dan kita harus ingat, ketika manusia dia mengatakan kami beriman, jangan dia anggap tidak akan ada ujian yang datang setelahnya. Justru ketika mereka mengatakan kami beriman, akan datang silih berganti ujian-ujian yang datang kepada dirinya. Di dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam surah Rum ayat-ayat yang awal, Allah mengatakan, apakah manusia mengira ketika mereka telah mengatakan kami beriman, mereka dibiarkan begitu saja tanpa diuji, padahal Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia dengan tujuan tadi untuk membedakan mana orang-orang yang beriman dengan yang jujur keimanannya dengan orang-orang yang hanya mengklaim sebagai orang-orang yang beriman. Dan yang kedua tujuannya, saya mengatakan Allah akan melihat siapa orang-orang yang kokoh terhadap keimanan dan siapa orang-orang yang lemah keimanannya, Pak. Akan terlihat dari ujian yang datang kepada dirinya. Orang-orang yang kuat imannya akan senantiasa dia bersabar menghadapi ujian yang datang kepadanya. Dan orang-orang yang lemah keimanannya, dia tidak akan pernah bersabar. Bahkan mungkin bisa aja berkeluh kesah, bahkan bisa jadi
tidak terima terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada orang-orang muhajirin secara khusus dan kepada orang-orang beriman secara umum tentang 5 perkara atau 5 dosa yang menyebabkan mereka mendapatkan hukuman dan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah agar mereka ini tidak mendapatkan ujian tersebut. Yang pertama tadi adalah tidaklah muncul sebuah perbuatan zina pada sebuah kaum sampai mereka terang-terangan dalam berbuat zina, kecuali akan turun kepada mereka wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah mereka derita sebelumnya, Pak. Ini yang pertama, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat zaman sekarang di berbagai macam tempat, Pak. Ya, enggak di pelosok, enggak di kota, enggak di mana-mana. Sangat-sangat terbuka praktek apa, Pak? Perzinahan. Kita khawatirkan akan Allah turunkan sebuah penyakit atau wabah yang enggak pernah mereka alami sebelumnya, Pak. Maka kita sebagai kaum muslimin harus ikut memerangi praktek-praktek perzinahan sebisa kita, ya, semampu kita, Pak. Tutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan praktek-praktek apa? Perzinahan. Yang aneh terkadang sebagian orang mencela sebagian orang yang mereka nikah muda, Pak. Ya atau tidak? Iya. Ngapain masih muda apa? Nikah. Banyak masalah katanya nanti. Padahal itu salah satu jalan untuk mendapatkan keberkahan, Pak. Dan sebaliknya mereka malah gembira ketika anak-anak muda, anak-anak mereka itu pacaran, iya nggak, Pak? Ayah, orang tua zaman sekarang sebagian mereka lebih suka anaknya apa? Pacaran dibandingkan apa, Pak? Nikah. Bahkan orang tua membuka pintu lebar-lebar. Silakan siapa yang mau macarin anak saya. Dan bahkan di sebagian masyarakat kadang-kadang aib kalau anaknya nggak ada yang apa, Pak? Yang macarin, Pak. Nggak laku katanya, Pak. Subhanallah. Padahal ini pintu-pintu berbuat apa tadi? Zina. Om, permisi ya. Kenapa? Mau bawa anaknya. Bawa anaknya. Subhanallah. Pulang tengah malam, kadang-kadang nginap seperti itu. Ini praktek-praktek yang dapat menuju kepada perbuatan zina. Yang kita khawatirkan tadi, Allah turunkan kepada kita, na'udzubillah, penyakit-penyakit dan wabah yang gak pernah kita kenal sebelumnya, Pak. Maka kita harus ikut membendung tadi praktek-praktek perzinahan, ya, praktek-praktek yang dapat menuju kepada perbuatan zina. Dan orang tua memiliki tanggung jawab yang besar, terutama bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya anak-anak remaja, ya, yang punya anak-anak remaja, jaga, rawat baik-baik. Kalau sudah cukup usia, cukup matang pemikirannya, silakan kalau mau dinikahkan, nikahkan. Dan terkadang orang tua juga menghalang-halangi anaknya buat nikah, padahal mereka sudah cocok misalkan, karena anaknya belum punya pekerjaan yang apa, Pak? Yang tetap, katanya belum jadi karyawan apa? Tetap, ya, belum jadi pekerja tetap. Biarkan, Pak, ibu. Yang penting tetap apa, Pak? Bekerja. Nggak mesti harus jadi pekerja apa? Tetap. Pastikan dia tetap bekerja. Mau dia di pabrik, mau dia pengusaha, mau dia mungkin jadi apa misalkan, selama itu halal, silahkan. Karena ada orang tua tadi menghalang-halangi, kamu ini baru karyawan kontrak, kamu belum membahagiakan siapa? Orang tua. Kamu harus punya rumah,
kamu harus punya kendaraan, kamu harus punya ini. Yakin anaknya belum sempat nikah sudah bapak meninggal. Ya, subhanallah. Maka orang tua jangan menjadi penghalang anak untuk menikah jamaah sekalian. Justru kita khawatir ketika mereka dihalang-halangi, mereka akan mencari jalan yang lain yang Allah haramkan sehingga mereka jatuh pada perbuatan zina. Baik, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita bisa melihat dalam surah Al-Anfal ayat 25, Pak. Ketika adanya fitnah dan ujian yang menimpa manusia, bukan hanya menimpa orang-orang yang berbuat maksiat, bahkan Allah akan timpakan secara umum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian terhadap sebuah fitnah atau ujian yang tidak menimpa kepada orang-orang yang zalim secara khusus. Jadi ketika sebuah masyarakat, sebagian mereka berbuat kemaksiatan, Allah murka terhadap mereka, bukan hanya mereka yang diberikan azab oleh Allah, namun orang-orang di sekitarnya pun akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ikut memerangi tadi, ya, mencegah, melawan praktek-praktek perzinahan atau praktek-praktek kemaksiatan yang ada di masyarakat kita, jamaah sekalian. Tinggalkan prinsip nafsi-nafsi. Apa nafsi-nafsi? Masing, jangan, kita harus peduli, Pak. Ya, harus peduli jamaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mengharamkan perbuatan keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, Pak. Di dalam surah Al-A'raf ayat 33, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Maka kita harus jauhkan perbuatan-perbuatan keji secara umum dan perbuatan zina secara khusus. Dan jangan sampai ada di masyarakat kita yang kita khawatirkan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan penyakit-penyakit dan wabah yang enggak pernah diderita oleh orang-orang sebelum kita, Pak. Sehingga apa? Banyak di antara manusia yang mati, Pak. Banyak manusia di antara yang mati. Yang kemarin sempat tahun 2002, berapa kemarin itu? Corona 2000 berapa? 2020 ya, kurang lebih. Mungkin Allah alam salah satunya sudah banyaknya perbuatan zina. Ya, perbuatan zina yang terang-terangan, sehingga Allah turunkan sebuah penyakit yang sebelumnya enggak pernah dikenal. Dan yang mati sangat apa, Pak? Sangat banyak sekali. Ini bisa jadi salah satunya, Allahu a'lam bissawab. Kita masuk yang kedua, jamaah sekalian. Yang kedua adalah tidaklah sebuah kaum mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan diberikan kepada mereka beberapa perkara. Yang pertama adalah paceklik yang berkepanjangan. Yang kedua sulitnya kehidupan, dan yang ketiga adalah kezaliman penguasa-penguasa mereka. Kalau kita melihat jamaah sekalian tentang praktek kecurangan-kecurangan dalam menimbang dan menakar, dahulu di Madinah sebelum datangnya Nabi SAW hijrah ke Madinah, di sana dalam sebuah hadits Ibnu Majah diriwayatkan orang-orang Madinah pada saat itu mereka termasuk orang-orang yang paling curang dalam menakar dan menimbang. Hal itu sudah lumrah di antara mereka, sudah biasa. Ya. Sebagian mereka mengurangi timbangan, mengurangi takaran, dan sebagian yang lain bikin pula. Nah, kemudian Nabi SAW datang ke Madinah
hijrah ke Madinah, melihat adanya praktek-praktek kecurangan dalam menimbang dan menakar, kemudian Nabi SAW membacakan surah Al-Mutaffifin kepada mereka. Allah mengatakan, wailul mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Celaka bagi orang-orang yang curang, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka-mereka yang mengurangi takaran atau timbangan. Ketika mereka menakar atau menimbang buat orang lain, mereka kurangi, Pak. Namun sebaliknya ketika mereka membeli sesuatu, mereka minta dipaskan timbangannya, jemaah sekalian. Ketika Nabi SAW membacakan ayat tersebut, akhirnya apa jemaah sekalian? Orang-orang di Madinah pada saat itu mereka berubah. Yang sebelumnya mereka terkenal dengan kecurangan yang mereka lakukan ketika menimbang dan menakar, sehingga mereka menjadi orang-orang yang jujur dalam menimbang dan menakar, Pak. Ini hadis dari Imam Ibnu Majah disebutkan oleh Nabi SAW. Dan kita lihat jemaah sekalian, sama di zaman sekarang pun sudah banyak di antara para pelaku pasar, para penjual, ya, yang nggak di pasar, yang nggak di warung, yang nggak di mana-mana. Banyak di antara mereka yang dengan sengaja mengurangi timbangan, jemaah sekalian. Kadang kita beli di timbangan mereka 1 kilo, Pak. Pulang ke rumah kita punya apa? Timbangan. Kadang-kadang berapa, Pak? 8 on. Kurangnya berapa? 2. Kalau beli 5 kilo kurangnya jadi berapa, Pak? Kurang berapa jadinya? 1 kilo. Itu 5 kilo. Kalau beli 50 kilo berapa? Banyak sekali, jemaah sekalian. Maka tidak heran ketika adanya praktek-praktek kecurangan dalam menimbang, dalam menakar, Allah akan turunkan pertama tadi, yang itu adanya paceklik yang berkepanjangan. Yang kedua adanya kesulitan hidup, kebutuhan semakin apa, Pak? Naik harganya, lambung tinggi, Pak. Mungkin ibu-ibu tahu sekarang yang mahal apa, Bu? Telur, Pak. Yang biasanya harga 22 sekarang naik jadi 32. Naiknya berapa? 10.000. Sering beli telur nggak, Pak? Sering. Kalau nggak pernah berarti nggak tahu harganya. Kalau sering beli telur tahu, apalagi mungkin yang penjual apa itu tahu, naiknya sampai 10.000. Dan yang ketiga tadi, Allah akan timpakan kepada mereka pemimpin atau penguasa yang zalim, jemaah sekalian. Nasihat saya untuk para penjual secara umum dan kepada kita secara khusus, jangan kita berlaku curang hanya untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, Pak. Nabi SAW menyebutkan di antara orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa atau fajir, hum tujjar, kata beliau, kebanyakan mereka adalah para pedagang. Jadi banyak orang-orang melakukan dosa, di antaranya para pedagang. Di sisi yang lain Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang-orang yang dia sebagai penjual yang jujur. Nabi mengatakan, at-tajirus sadiq ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Nabi SAW menyebutkan pedagang yang jujur kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan pertama dengan an-nabiyyin, bersama para nabi, ditempatkan di surganya para nabi. Ini orang-orang yang pedagang yang jujur akan ditempatkan bersama para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Ini kata Nabi SAW. Maka tinggal kita pilih, mau kita jujur dalam berniaga atau kita berbuat curang. Dan Nabi SAW juga menyebutkan tentang 2 orang yang mereka jujur dalam bertransaksi. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in saddaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Apabila seseorang yang dia berjual beli
dia jujur menjelaskan ketika ada aib dalam barang yang dia jual, dia jelaskan, Allah akan berikan keberkahan terhadap transaksi mereka, Pak. Keberkahan Allah berikan terhadap transaksi mereka. Wa in kadzaba wa katama muhiqatahuma barakatuhuma. Ketika mereka tidak jujur, berbohong, menyembunyikan aibnya, Allah akan angkat keberkahan dari diri mereka. Jangan mencari hanya sekedar 1.000, 2.000, 5.000 rupiah, hilang keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Cari keberkahan yang Allah berikan kepada kita dengan kita berlaku jujur, jamaah sekalian. Dan banyak sekali praktek-praktek di masyarakat yang subhanallah, ya, jauh dari kejujuran, Pak. Contoh misalkan yang dia punya dagangan sayuran misalkan, hari ini nggak habis, kemudian besok dia belanja lagi. Dia apa tuh bisa, Pak? Dia apa? Dicampur dengan harga yang baru, yang fresh. Padahal yang baru mungkin hanya 1 kilo, yang 5 kilo yang kemarin, Pak. Dengan harga yang baru harusnya dipisahkan, jelaskan. Ini yang baru, ini yang kemarin. Yang kemarin harganya sekian, yang baru sekian, tinggal pilih. Ini mau dicampur semuanya kemudian dengan harga yang baru. Ya, kadang-kadang juga ada sebagian orang numpuk dagangannya di atas bagus-bagus, yang di bawah yang apa, Pak? Yang jelek-jelek. Ketika orang milih, ya silakan. Diambil yang mana? Yang bawah. Hati-hati jemaah sekalian, ya. Ini di antara praktek-praktek kecurangan dalam berjual beli. Orang-orang terdahulu, Syekh mengatakan di sini, di antara mereka yang melakukan praktek kecurangan dalam jual beli adalah kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam. Ya, kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam, sehingga Allah binasakan mereka. Allah jadikan mereka binasa dan mereka mendapatkan kerugian yang sangat besar. Ini yang kedua di antara dosa yang harus kita jauhi adalah mengurangi takaran dan timbangan. Yang kita khawatirkan tadi, Allah akan timpakan paceklik yang berkepanjangan. Yang kedua, sulitnya kehidupan. Dan yang ketiga, kezaliman para penguasa terhadap diri mereka. Sudah isya belum? Harus lanjutkan. Karena kita masuk yang ketiga, jamaah sekalian. Yang ketiga adalah walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama' walaula al-bahaimu lam yumtaru. Yang ketiga adalah tidaklah mereka manusia mencegah dari membayar zakat. Artinya mereka tidak mau membayar zakat harta mereka, kecuali Allah akan turunkan kepada, Allah akan tahan hujan terhadap mereka. Artinya di sini kata Syekh, sebagai hukuman yang Allah berikan terhadap orang-orang yang mereka tidak mau membayar zakat, Allah akan tahan hujan dari langit. Allah tidak akan turunkan hujan kepada mereka kecuali hanya sedikit. Itu pun Allah tujukan bukan kepada manusia. Buat siapa tadi? Hewan-hewan yang mereka butuh air. Taibah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang zakat jamaah sekalian, ini bukan perkara-perkara yang remeh, Pak. Di zaman Umar bin Khattab, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika Nabi SAW meninggal, banyak di antara mereka kaum muslimin yang mereka tidak mau membayar zakat. Lantas sikap yang sangat tegas dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau akan memerangi orang-orang yang membayar zakat, tidak membayar zakat. Namun saat itu Umar bin Khattab tidak setuju dengan sikap Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bukankah mereka telah bersyahadat? Bukankah mereka salat? Bukankah mereka juga puasa? Bukankah mereka juga pergi haji? Jangan karena sebab satu tadi nggak bayar zakat mereka diperangi. Kemudian Abu Bakar tegas, mereka tidak beriman terhadap salah satu rukun-rukun Islam. Maka kita akan perangi orang-orang yang tidak membayar apa?
zakat. Subhanallah. Sikap yang tegas dari seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kita tahu beliau orang yang sangat lembut, tapi ada kalanya beliau tegas, jemaah sekalian. Ya. Ini tentang mencegah membayar zakat. Jangan sampai ada kewajiban-kewajiban yang tidak kita tunaikan padahal kita wajib untuk membayar zakat. Allah akan tahan hujan dari langit sehingga mereka tidak mendapatkan air kecuali hanya sedikit. Itu pun disebabkan karena adanya hewan-hewan yang butuh minuman. Baik, sekarang kita masuk yang keempat, jemaah sekalian. Yang keempat adalah walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'd ma fi aydihim. Yang keempat adalah tidaklah sebuah kaum mereka melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah akan timpakan kepada mereka kekuasaan akan Allah berikan kepada musuh-musuh mereka, alias mereka akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Fa akhadhu ba'd ma fi aydihim, sehingga penguasa-penguasa tersebut mengambil yang ada di tangan mereka, merampas harta mereka. Ini orang-orang yang melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah akan timpakan kepada mereka pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Dan yang kedua hukumannya adalah Allah akan jadikan mereka para pemimpin ini mengambil, merampas harta-harta rakyatnya. Ini yang keberapa? Yang keempat, ya mas sekalian. Nah kemudian di sini saya mengatakan, maka wajib bagi kita untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menghalalkan apa-apa yang Allah halalkan dan Rasulnya halalkan, mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan dan Rasulnya haramkan. Ketika mereka menyelisihi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, hati-hati akan ada sebuah musibah yang Allah timpakan terhadap diri mereka, dikuasai oleh orang-orang kafir. Bukan hanya itu, orang-orang kafir menjadi pemimpin, kemudian mereka mengambil, merampas harta-harta rakyatnya. Ini hukuman yang sangat besar yang Allah berikan terhadap orang-orang yang mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah isyadu, silakan pondok. Nah.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita sudah sampai yang keempat tadi. Jadi ketika ada sebuah kaum yang mereka melanggar perjanjian Allah dan Rasulnya, artinya mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ada dua hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Dan yang kedua adalah pemimpin-pemimpin tersebut akan mengambil harta-harta mereka, harta-harta rakyatnya dengan secara paksa. Ini merupakan hukuman yang Allah berikan bagi orang-orang yang berpaling dari ketaatan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk yang kelima, jamaah sekalian. Yang kelima di antara dosa-dosa yang Allah kita hindari adalah wama lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa takhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin sebuah kaum mereka meninggalkan Al-Quran, mereka meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka, kecuali Allah akan jadikan mereka saling bermusuhan. Ini kata para ulama adalah yang mereka ketika memutuskan sebuah perkara jauh dari tuntunan Al-Quran, memilih kepada hukuman-hukuman yang mereka buat, maka di antara sebab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah Allah akan jadikan mereka saling bermusuhan. Sehingga kita lihat di berbagai negara banyak orang-orang yang mereka terjadi demonstrasi, terjadi penggulingan kekuasaan dan yang lain-lainnya. Maka belajar dari hal tersebut jamaah sekalian. Ini 5 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita masuk ke dalam beberapa pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari bab ini jamaah sekalian. Yang pertama adalah syiddatul 'uqubati fi irtikabil ma'asi wal atham wa syu'mi 'aqibatiha 'ala al-ummah. Yang pertama di antara pelajarannya adalah dahsyatnya hukuman yang Allah berikan bagi orang-orang yang jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat yang 5 ini, Pak. Dahsyatnya hukuman yang Allah berikan, Allah timpakan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat yang 5 ini, Pak. Satu saja sudah dahsyat tadi hukumannya, Pak. Apalagi kaum tersebut jatuh ke dalam 5 dosa tadi, Pak. Komplit. Berbagai macam musibah Allah timpakan terhadap mereka. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Yang kedua, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa irsyadihi laha ila kulli ma yanfa'uha fi diniha wa dunyaha wa tahdhirihi lahum mimma fihi halakuhum wa khusranuhum. Yang kedua adalah semangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan petunjuk kepada umat. Semangatnya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan petunjuk dan nasihat kepada umatnya terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, baik manfaat dunia atau manfaat secara agama atau akhirat.
dan peringatan beliau dari hal-hal yang menjerumuskan umatnya kepada perbuatan dosa, dan peringatan beliau terhadap umatnya dari terjerumus kepada perbuatan maksiat dan dosa. Dan yang kelima, yang ketiga adalah jawazu ta'biri bil khasi wa iradatul 'am. Dibolehkannya mengungkapkan ungkapan secara khusus tapi tujuannya secara umum. Dibolehkannya ketika kita mengungkapkan sesuatu, kita menggunakan ungkapan secara khusus, tapi yang kita inginkan adalah secara umum. Seperti halnya Nabi SAW tadi ketika dalam hadis ini menyebutkan ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Beliau ungkapkan dengan hanya terbatas orang-orang muhajirin, namun yang beliau inginkan adalah seluruh umatnya, Pak. Jangan sampai melakukan hal-hal yang demikian. Ini 3 pelajaran yang sangat berharga dari bab ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita kaum muslimin semuanya dan kepada pemimpin-pemimpin kita agar senantiasa mereka menjalankan dan mengamalkan apa-apa yang Allah turunkan dan Nabi-Nya turunkan terhadap kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan, kedamaian, dan jauhkan dari berbagai macam musibah-musibah dan bala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita jemaah sekalian dari hadis yang ke-10 ini tentang 5 dosa-dosa besar ya yang harus kita jauhi, yang sangat besar dampaknya bagi orang-orang yang jatuh ke dalam perbuatan dosa tersebut. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada hal-hal yang ditanyakan, tafadhal. Silakan. Ya. Coba diulang lagi gimana? Berarti setiap kejadian musibah itu ada sebabnya dulu. Ada namanya sabab, ada namanya musabbib. Musabbib itu yang menjadikan adanya sebab tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika ada musibah itu tidak terlepas dari takdirnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada apa tadi? Sebab. Apa sebabnya? Di antaranya dosa-dosa manusia. Terus ya, jadi di sana setiap kejadian gempa apa tsunami itu sebelum mungkin ada kejadian yang apa sebabnya yang bisa Allah timpakan musibah tersebut gitu. Ya. Terima kasih. Nah. Jadi ketika ada ujian, entah namanya ujian atau mungkin musibah atau semacamnya, pertama harus kita ingat jemaah sekalian, itu semua terjadi atas kehendak Allah, atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sejak jauh-jauh waktu, Pak. Bahkan dalam surah Al-Hadid, kalau tidak salah ayat ke-22, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Apapun yang menimpa dari musibah-musibah yang terjadi di atas muka bumi ini atau terhadap diri kalian, kecuali sudah ada di sebuah kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Yang demikian sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara umum semua kejadian-kejadian yang akan datang atau sudah terjadi ini sudah termaktub di dalam Lauhul Mahfuz. Sejak kapan jemaah sekalian? Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi mengatakan, "Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanatin." Allah telah menetapkan takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semua takdir makhluk jemaah sekalian telah Allah tetapkan. Harus pahami ini
Ini sebagai sanggahan bagi orang-orang yang terkadang mengatakan ketika ada gempa bumi, katanya ada lempengan-lempengan apa, nah, saya nggak paham. Ya. Itu mungkin salah satu sebab juga. Namun kita harus yakin atas kehendak Allah jamaah sekalian. Jangan hanya sekedar bicara tentang dunia saja tadi. Karena ada pergeseran, karena ada ini, karena ini. Bukan. Disebabnya pertama takdir Allah, yang kedua disebabkan banyaknya dosa manusia tadi. Kalau timpakan kepada mereka bencana-bencana yang ada. Dan namun kita tetap harus husnuzan, Pak. Ya. Adanya musibah yang terjadi di sebagian tempat, pertama saya nasihatkan adalah ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah yang menjadikan demikian, enggak akan bisa, Pak. Sampai katanya tanah itu apa? Berjalan, ya. Goncangan yang sangat dahsyat. Hanya sekitar 4 atau 5 ya atau sekali itu banyak manusia yang meninggal dunia, Pak. Subhanallah. Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang patut kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat saya adalah mengajak kita untuk introspeksi diri kita, Pak. Jangan-jangan sudah terlalu banyak apa tadi dosa yang kita lakukan sehingga Allah berikan ujian kepada kita. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikata para ulama, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan sebuah musibah kecuali disebabkan karena dosa-dosa mereka. Dan tidaklah angkat sebuah musibah dari sebuah kaum kecuali dengan sebab taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghentikan ya ujian-ujian yang ada, Pak. Karena ujian yang ada tadi disebabkan karena dosa manusia. Dan Allah akan mengangkat ujian tersebut disebabkan karena banyak yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita merenung, muhasabah, segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita pun harus husnuzan kepada Allah, Pak. Ketika ada bencana-bencana yang menimpa sebagian di antara kita, musibah di antara kita, yakin itu salah satu tanda Allah sayang sama kita. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu." Barang siapa atau apabila Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap sebuah kaum, Allah akan uji mereka, Pak. Barang siapa yang ridha, yang lapang dada terima, Allah akan ridha kepada dirinya. Dan yang kedua, barang siapa yang dia murka, yang dia tidak terima, Allah pun akan murka kepada dirinya. Tandanya Allah masih apa? Ingat, sayang sama dia. Allah berikan ujian terhadap mereka. Dan yang keempat, nasihat saya adalah bagi orang-orang yang mereka terkena dampak dari bencana tersebut, bersabar, minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar, karena setiap apapun yang menimpa manusia pasti akan ada pahala yang Allah berikan. Dengan satu syarat, dia harus bersabar. Jangankan musibah gempa, Pak, orang kena duri aja, Pak, akan menjadi penggugur apa? Dosa bagi seseorang. Allah akan berikan pahala yang besar bagi mereka-mereka yang bersabar. Dan kita doakan mereka-mereka kaum muslimin yang meninggal terkena gempa tersebut karena tertimpa bangunan yang lain-lainnya, ya mereka termasuk orang-orang yang mati syahid insyaallah taala. Nah, jelas? Nah, dan tinggal kita sebagai kaum muslimin harus punya kepedulian, Pak. Karena mereka juga adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yakhdhuluhu, enggak boleh membiarkan saudara muslim yang lain dalam keadaan sulit. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Man yassara ala mu'sirin yassara fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang sulit, Allah akan permudah urusannya dunia dan akhirat. Subhanallah. Nah, ini kewajiban kita, Pak, menolong saudara kita. Apapun yang kita bisa kita bantu dengan harta kita, dengan tenaga kita. Minimal dengan apa tadi, Pak?
doa-doa kita. Ini kewajiban kita yang harus kita tunaikan terhadap saudara-saudara kita sama kaum muslimin. Dan Allah Nabi menjelaskan, orang-orang yang beriman ya mas sekalian, layaknya satu tubuh, Pak. Ketika ada salah satu di antara tubuh mereka yang sakit, akan merasakan tidak bisa tidur, akan merasakan demam, Pak. Pernah Pak harus sakit gigi? Pernah? Hah? Pernah. Yang ngerasa mana kira-kira? Bukan hanya gigi kan? Mata nggak bisa tidur, nyut, kepala apa? Pusing, kadang-kadang badan menggigil, demam misalnya. Itulah layaknya seorang orang mukmin, Pak. Ketika ada di antara saudara kita yang mereka tertimpa musibah, mereka terkena penyakit dan yang lain-lainnya, maka kita pun harus bisa merasakan, ya, memberikan sesuatu yang bisa kita berikan kepada mereka untuk meringankan, ya, beban-beban mereka. Allahu a'lam bishawab. Jelas ya? Nah, yang lain silakan. Fadhil. Nah. Hah? Ketika dia suka menyampaikan itu waktu dia 32.000, kemudian dia juga yang 32.000 itu apakah diperbolehkan atau tidak? Orang pedagang Laki-laki yang baru, maksudnya laki-laki yang lama. coba dulu gimana? Stok lama itu kan masih ada. Waktu itu dia belinya yang harga 22.000. Kemudian ada berita harga telur sekarang 32.000. Cuma ikut-ikut dinaikin dari 32.000, tapi perbolehkan atau tidak? Barangnya basi nggak atau rusak nggak barangnya atau emang nggak? Kalau telur kan masih bagus. Oh iya. Ya. Dilihat dari dua sisi. Kalau seandainya barangnya turun kualitasnya, Pak, seperti kayak sayur mayur, misalkan buah-buahan dan yang lainnya, maka ini nggak boleh. Karena apa? Jelas berbeda apa? Kualitasnya. Adapun misalkan barang yang memang tidak rusak, tidak basi semacamnya, maka Allahu a'lam, maka dibolehkan. Itu dibolehkan dia menjual ketika dia beli stok yang lama, kemudian muncul harga yang apa? Yang baru, maka dibolehkan. Dan secara umum menjual dia boleh menjual berapapun dari keuntungan yang dia inginkan, Pak. Ya. Di situ demikian, Allahu a'lam. Meskipun ada sebagian para ulama kayak kalau tidak salah Imam Malik rahimahullah taala, beliau mensyaratkan seorang penjual tidak boleh mengambil keuntungan melebihi sepertiga harga, Pak. Harga modal. Ini Imam Malik rahimahullah taala. Jadi ketika contoh kita belanja harga misalkan contoh 20.000 misalkan suatu barang, atau 21.000 biar gampang, 21.000. Kita boleh jual paling gede berapa, Pak? Sepertiganya berarti, Pak. Berapa? 28. Enggak boleh melebihi 28.000. Ini kata pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau mengambil pendapat ini berdasarkan sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ketika di akhir-akhir wafatnya, beliau berwasiat kepada anaknya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menginfakkan semua hartanya. Nabi melarang, enggak boleh. Kemudian turun dari seluruh kepada setengahnya. Nabi melarang. Kemudian Nabi melarang juga. Kemudian bagaimana ya Rasulullah kalau saya sepertiga? Nabi mengatakan as-sulusu katsir. Sepertiga sudah banyak. Jadi boleh memberikan harta kepada orang lain selain ahli waris untuk diwasiatkan paling banyak berapa tadi? Sepertiga. Dari hadis ini meskipun dalam wasiat Imam Malik mengambil pendapat tidak boleh melebihi dari berapa tadi? Sepertiga. Tapi hanya pendapat saja. Intinya boleh, silakan aja melebihi dari itu, ya, selama ada saling ridho antara penjual dan pembeli. Nah, jelas. Tapi nggak boleh juga menjual suatu barang di atas harga apa? Pasaran. Ada namanya ghaban, bai'ul ghaban. Orang yang dia pembeli kemudian dia nggak tahu harga, pasarannya 30.000, dia beli harga 50.000, dia ditipu oleh penjualnya tadi meskipun mungkin udah sama-sama ridho. Maka ada namanya khiyar, dia boleh mengembalikan
minta kembalian kepada penjualnya karena merasa ditipu tadi. Nah, itu pembahasan fikih ada. Jelas? Allah Akbar. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait jual beli tadi, ada kasus yang tadi sebenarnya sudah dijawab, cuma saya menegaskan ketika kita punya barang menjual beli online, misalkan barang itu di pasaran tadi 50.000, kita jual 200.000. Ada teman yang seperti itu, Ustaz. Dia beli barang di Glodok itu 20.000, dijual 200.000. Pasarannya 50.000. Pasarannya 50.000 barang itu. Tapi memang yang beli ada aja. Ada yang beli. Itu gimana, Ustaz? Apakah itu kalau pernah saya baca itu dolim gitu, Ustaz? Ya. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama saya jawab dari sisi penjualnya dulu tadi, Pak. Dia boleh berapapun mengambil apa tadi? Keuntungan. Ya. Tapi kalau pakai mazhabnya Imam Malik nggak boleh. Berarti tadi berapa? Beli 20.000. Paling banter berapa tadi berarti? 27. Apalagi sampai berapa tadi? 200. Itu terlalu kebanyakan. Tapi kalau mengambil pendapat yang lain silahkan. Ini dari sisi siapa tadi? Penjual. Yang kedua dari sisi pembeli. Ketika ada pembeli yang dia membeli dengan harga 200.000, setelah itu dia tadi merasa apa? Ya, tanda kutip merasa tertipu dengan harga sekian, padahal dia cek dengan harga penjual yang lain hanya 50.000. Maka dia punya hak, dalam fikih ada namanya khiyarul qabn. Dia punya hak untuk apa? Minta dikembalikan uangnya atau minta dengan harga yang sesuai dengan apa tadi? Pasaran misalkan. Seperti itu. Jelas, Pak? Allah. Tapi nggak tahu penjualnya mau nggak. Seperti itu. Tapi ada hak dia untuk minta kembalian uangnya penuh, barangnya dikembalikan atau barangnya tetap sama dia tapi harganya diturunkan di situ. Nah, ini nggak boleh demikian. Jelas, Pak? Jelas tadi yang bertanya, Pak? Nah. Tadi saya katakan, ketika ada dua orang menjual dan apa? Pembeli, masing-masing mereka saddaqa wa qasaddaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Ketika ada dua orang yang mengadakan transaksi jual beli, mereka saling menjelaskan, mereka saling jujur dalam transaksi mereka, terutama penjual di sini. Ya, harus jujur. Yang kedua menjelaskan, ya, maka Allah akan berikan keberkahan terhadap transaksi mereka. Dan sebaliknya, wa in kadzaba wa katama, ketika mereka dusta dan menyembunyikan aib-aib yang ada, cacat yang ada, Allah akan angkat keberkahan dari transaksi mereka. Enggak ada keberkahan. Maka walaupun mungkin pembeli enggak menanyakan aib-aib atau kekurangannya, kita sebagai orang penjual harus apa tadi? Jelaskan kekurangannya, poin ini A, B, C, 1, 2, 3 seperti itu. Biar nanti menjadikan pertimbangan berapa harga yang pas buat ditawar misalkan. Jelas, Mas Iza? Janganlah Pak. Alhamdulillah nih pembelinya enggak apa? Enggak nanya. Betulan kita enggak usah jelaskan. Ini enggak boleh. Enggak akan ada keberkahan jamaah sekalian. Yang mungkin dapat uang dia, tapi Allah nggak akan berikan keberkahan dalam hartanya tersebut. Kayak saya punya teman, dia beli motor COD gitu sama orang. Kemudian katanya bagus, teman saya kurang paham motor. Kemudian dia transaksi di sebuah tempat, kemudian dicoba bagus, suaranya nggak ada masalah. Pas sampai rumah, dibawa ke bengkel. Rupanya apa, Pak? Olinya habis. Rupanya itu apa? Memang motornya sudah apa? Ngebul apa namanya istilahnya itu? Saya nggak paham. Ngebul. Nah, supaya nggak ketahuan ngebul, olinya tinggal apa? Segini sama penjualnya. Pas di bengkel dikasih oli, pas di gas semuanya apa? Ngebul semuanya. Dia merasa tertipu.
Tapi ya karena yang jual nggak paham agama, ya dia nggak mau dikembalikan ya barang itu semua. Nggak akan ada keberkahan di situ. Maka kita harus apa? Jelaskan secara detail di situ. Nah. Allahu a'lam. Nah. Ada yang lain silakan. Kalau nggak ada kita cukupkan. Semoga kajian kita pada malam hari ini bermanfaat sehingga kita mendapatkan ilmu bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.